Selamat pagi, Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, selamat pagi kepada jemaat yang di sini, yang di balkon, ataupun yang di rumah, ataupun dimanapun kita semua berada. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini kembali kita boleh merayakan Paskah bersama-sama di tempat ini. Setelah 2 tahun kita menghadapi pandemi di mana kita sulit untuk datang ke gereja. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita mempunyai Tuhan yang mau datang ke dunia, mati di kayu salib, menanggung segala dosa kita, dan kita boleh diberikan pengharapan dan hidup yang kekal. Mari saya ajak jemaat semua untuk bangkit berdiri, kita mau mengagungkan Tuhan, kita menyanyikan suci, suci, suci. Suci, 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 langit bumi sama memuji nama-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah Tritunggal, patut dipuji. Tuhan berada di bait suci-Nya, semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah sujud. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Mari kita memuji Tuhan, kita mau memberi kemuliaan bagi Tuhan yang bangkit, mengalahkan maut selama-lamanya. Malaikat membuka batu kuburnya, melepaskan semua kain pembalutnya. Mari kita menyanyikan pujian dari KPPK nomor 128, mulia bagi Tuhan yang bangkit. Melepaskan semua kain pembalutnya, mulia, mulia bagi Tuhan yang bangkit, mengalahkan maut selama-lamanya. Tuhan bangkit dari kuburnya, dengan kasih Allah hapus takutku. Umatnya bangkitlah, berkidung menang, karena bangkitnya kuasa menyala. Mulia bagi
Mari kita berdoa. Segala kemuliaan, puji dan sembah sujud kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Tuhan yang kami sembah dan muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang telah bangkit dari maut, Tuhan yang telah mengalahkan dosa. Sehingga kami umat-Mu yang percaya kepada Tuhan dan yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, boleh memiliki hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang tidak terhingga yang kami boleh terima daripada-Mu. Saat ini kami memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Siapkan kami semua, baik pikiran, tubuh, jiwa kami semua, sehingga kami boleh beribadah kepadamu Tuhan, dengan sukacita dan Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami memulai ibadah kami pada pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Lukas pasal 24 ayat 28 sampai 35. Lukas pasal 24 ayat 28 sampai 35. Kita akan membacanya secara bertanggapan. Saya akan membacakan ayat yang genap, jemaat semua membacakan ayat yang ganjil, demikian seterusnya sampai ayat ke-34, ayat ke-35 kita baca secara bersama-sama. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat bersamanya, katanya, tinggal bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecahkan roti. Jemaat dipersilakan duduk. Saat ini kita mau menenangkan diri kita mau mengakui seluruh dosa dan pelanggaran yang sudah kita perbuat ataupun yang kita pikirkan, ataupun tingkah laku kita yang baik secara sengaja ataupun tidak sengaja telah menyakiti hati Tuhan dan menyakiti hati orang lain. Dengarkanlah firman Tuhan yang diambil dari Yeremia pasal 18 ayat 11. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah lakumu yang jahat, dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan. Baik yang kami pikirkan, yang kami katakan,
yang kami lakukan. Tuhan telah berkorban buat kami. Tapi kami masih di dalam kedagingan kami sering kali melakukan dosa. Dan dosa yang berulang-ulang. Ampuni kami Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan agar kami bisa tidak terjatuh kembali dalam dosa. Ajarkan kami, ingatkan kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, untuk kami boleh semakin hari mau semakin serupa dengan Tuhan, menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan baik, Tuhan sangat baik, dan Tuhan telah mengampuni dosa dan pelanggaran kami. Kami berdoa, mengucap syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita patut bersyukur kepada Tuhan, karena Dialah satu-satunya Allah yang begitu mengasihi kita. Kasih-Nya yang ajaib, kasih dari Golgota. Kasih yang ajaib membawa Tuhan dari surga ke dalam dunia untuk menebus kita. Mari kita memuji Tuhan, menaikkan pujian dari KPPK nomor 162, Kasih yang Ajaib. Yang ajaib, kasih dari Golgota. Kasih yang ajaib membawa Tuhan dari surga. Walaupun ku pernah jadi seterusmu, namun kau cari kembali, tak mungkin ku lupa kasih-Mu yang indah. Ku mau masyurkan kasih Allah. Berkat yang ajaib, berkat dari Tuhanku. Berkat yang ajaib, bagai sinar fajar merekah. Walaupun ku pernah sesat dalam dosa, namun Anaknya selamatkanku. Yang sesungguhnya, terang Injilnya yang memberi hikmat kekuatan. Walau dalam gelap, yang memberi terang, yang memberi terang, terang salibnya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema khotbah pada hari ini, perjumpaan yang mengubahkan, akan disampaikan oleh Pendeta Riki Batlayer. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们，让我们还没有听到以前，我们来做一个祷告。 Bapa, di tengah-tengah ibadah merayakan kebangkitan Tuhan Yesus,
kami mau mendengarkan firman-Mu. 亲爱的弟兄姐我们的主在我们听到以前，我们要来到你的面前。 Biarlah Tuhan meneguhkan dan meyakinkan kami bahwa Tuhan yang kami sembah yang bernama Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang bangkit. 主啊，将我们能够肯定，我们所相信的主耶稣是复活的主。 Pakailah hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan ini. 主啊，你使用你的仆人来传讲你的话， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名祷告， Amin. 阿门。 Saya akan kembali mengajak kita membaca dari Lukas 24. 我有请大家一同来读路加福音24章， Kita membaca ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-16. 我们读13节到16节。 Lukas 24 ayat 13 sampai 16, demikian firman Tuhan. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. 正当那日子，门徒中有2个人往一个村子去，此村子名叫以毛斯，离耶路撒冷约有25里。他们彼此谈论所遇见的这一切事。正谈论相问的时候，耶稣亲自就近他们，和他们同行。只是当他们的眼睛迷糊了，不认识他。 Bapak Ibu sekalian, pada tahun 2015, 亲爱的弟兄姐妹们，2015年， negara Amerika kembali dikejutkan dengan sebuah peristiwa penembakan. 美国再次被一个枪杀案所震惊。 Sebuah penembakan yang dilakukan oleh seorang anak muda. 这个枪杀案是一个年轻人 Anak 所做 muda 的， yang berumur 21 tahun, saudara. 他只有21岁， Namanya adalah Dylan Roof. 他的名字叫 Dylan Roof。 Saudara, pemuda ini melakukan penembakan di dalam sebuah gereja. 他在一个教堂开枪， Yaitu gereja itu adalah gereja orang Afrika. 是非洲人教会。 Dalam penembakan itu 9 orang tewas. 有9个人丧生， 1 orang luka-luka. 1个人受伤。 Saudara-saudara, mengerikan sekali anak muda seperti ini punya satu kehidupan yang seperti itu. 这个年轻人有这样的生活是非常可怕的。 Nah, saudara-saudara, kemudian dia dalam beberapa jam kemudian, ya, besoknya ditangkap oleh polisi. 第2天，他被警察所逮捕， Lalu dilakukan interogasi. 跟着警察就询问他。 Nah, saudara, dari hasil interogasi itu ada beberapa hal yang kita bisa lihat. 在警方调查的事中有几 Yang 件事。 pertama adalah anak muda ini memiliki kebencian kepada orang-orang kulit hitam dan dia rasis, saudara. 他对黑人有一种仇视的态度。 Mengapa demikian? Karena dia tinggal di daerah yang mayoritas itu orang-orang kulit hitam. 因为他住的地方大多数都是黑人。 Kemudian di medsosnya, di dia punya website itu berisi dengan gambar-gambar yang rasis dan juga statement-statement yang rasis. 在他的媒体实体和他的网站，他都有这个种族歧视的言论。 Rupanya dia ingin memancing. Tujuannya adalah ingin memulai sebuah perang rasis. 他的目的是要挑起一场种族战争， Perang antar ras. 种族征 Saudara, 战 mengerikan sekali. 非常的可怕。 Nah, saudara sekalian, anak muda ini kalau kita lihat di dalam kehidupan dia sebagai seorang muda, seharusnya ada banyak hal yang dia bisa lakukan, tapi dia dihimpit oleh kebencian.
这位年轻人呢，应该是在他的日常生活中，他有很好的表现，但他是被仇恨所控制了。 Kebencian itu tidak bisa dialihkan ke arah yang lain, saudara. 他的仇恨的心理不能够挪移到别处去。 Nah, saudara sekalian, pemuda ini 1 jam sebelum dia melakukan penembakan, 这个年轻人大约1个小时前，他枪击会众的时候， itu dia ke gereja, saudara. 他去教堂， Dia ke gereja, dia ikut PA, 他甚至参加查经班， dia ikut KBI misalnya. 好像查经班， Ya dia belajar tentang Alkitab, saudara. 他学习神的话。 Setelah ikut Alkitab, dia menembak orang-orang yang ada di gereja itu, saudara. 查考圣经后，他就开枪刺杀。 Saudara bisa bayangkan, 我们能够想象到在教堂的情况。 akhirnya dia diadili. 后来他被审判， Nah, pada waktu dia di pengadilan, keluarga korban menghadiri pengadilan itu. 在他被审判在法庭的时候，受害者的家人都来参加。 Keluarga itu membuka hati untuk memaafkan anak muda ini. 受害者的家属，他们都打开他们的心来原谅、赦免这个年轻人。 Sebetulnya anak muda ini merasakan kebaikan hati dari jemaat di mana dia beribadah yang kemudian dia tembak itu. 其实这个年轻人他参加教会的活动的时候，会众对他都非常的友善。 Tetapi kebencian menghilangkan semua kebaikan-kebaikan itu. 但是他的仇视呢，消除了他们一切的好。 Dari keluarga ada pengampunan, ada kasih. 在受害者的家属有宽恕、有原谅、有赦免。 Nah, saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajak kita melihat di dalam pembacaan kita tadi, saudara. 我要邀请大家来看刚才我们所读的经 Bahwa 文。 Tuhan di dalam ayat 25 khususnya, dia mengecam 2 orang muridnya ini. 在25节，耶稣谴责他这个2位 Dia 门徒。 katakan, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya kepada segala sesuatu yang telah dikatakan kitab suci. 耶稣对他们说：“无知的人啊，先知所说的一切话，你们的心信得太迟钝了。” Pemuda ini baru ikut PA, bahkan mungkin juga bukan hanya hari itu saja, tapi beberapa hari sebelumnya atau mungkin selama hidup dia sebagai orang Kristen, dia belajar Alkitab. 这位年轻人那天参加查经班，可能他一生中身为基督徒，他也查考圣经。 Nah, ketika peristiwa Yesus mati, ada 2 orang ini, saudara, murid Yesus kembali ke Emmaus. 当耶稣被钉死在十字架上后，有2位门徒去以马乌斯。 Pada waktu mereka kembali, mengapa? Karena ada kesedihan, ada kecewa, ada hilang harapan. 为什么他们要回以马乌斯呢？因为他们伤心，他们失望，他们绝望了。 Murid-murid sedih karena Yesus mati. 门徒失望、伤心，因为耶稣已经死了。 Mereka melihat bagaimana Yesus disiksa. 他们看见耶稣被折磨， Mereka melihat bagaimana darah tercurah. 你们看见血流下了， Bagaimana penderitaan yang Yesus alami. 看到耶稣是那样的受苦受难， Ada kesedihan yang luar biasa yang mereka alami, saudara. 他们受到极大的悲伤。 Tetapi selain kesedihan, ada juga kekecewaan. 但是除了悲伤，他们也非常的失望， Karena Yesus yang diharapkan sebagai pembebas mereka, ternyata mati. 因为耶稣他们所盼望赎他们的王死了， Apa yang mereka harapkan tidak menjadi kenyataan. 他们所期望的没有实现。 Poin yang ketiga, mereka hilang harapan. 第三，他们失去了盼望。 Mereka berharap bahwa dengan Yesus itu ada sesuatu yang bisa membuat bangsa Israel mengalami kelepasan dari penjajahan.
他们希望耶稣能带领他们从统治手中释放。 Saudara, kesedihan, kekecewaan, hilang harapan, ini seringkali dialami oleh banyak orang. 伤心、失望和绝望，有许多人都感受到。 Ada banyak hal yang menyebabkan saudara dan saya atau orang-orang lain pun mengalami hal yang sama ini. 有许多事情使我们能够经历到这些。 Nah, dari mana kita tahu bahwa mereka sedang sedih, kecewa, hilang harapan lalu pulang ke Emmaus? 我们从哪里知道？因为他们伤心，他们失望，他们失去盼望，他们就回以马乌斯。 Saudara, kalau tadi kita lihat di dalam ayat yang ke-13 sampai 16 itu kalau digambarkan seperti ini. Ada dua orang yang sedang berjalan. 刚才我们念的13节到16节，描述有2个人正在行走。 Dalam pikiran mereka itu ada banyak hal yang mereka sedang pikirkan tentang apa yang terjadi pada hari-hari itu. 他们脑中一直想所发生的事， Dan peristiwa itu adalah yang bisa dikatakan diketahui oleh seluruh dunia. 那件事已经全部人已经知道了。 Kemudian ada orang yang tiba-tiba nimbrung, 但是有一个人突然间插sama-sama 嘴， jalan dengan mereka tiba-tiba. 也与他们同行。 Tetapi kemudian orang ini nanya, kalian sedang ngomongin apa sih? 你们正在说什么呢？谈论什么呢？ Apa yang diobrolkan? 你们正在谈什么呢？ Saudara, dua orang murid ini kalau kita lihat, melihat kepada orang yang bertanya seperti itu. 这2个人就看和他们同行的这个人 Masa kamu nggak tahu sih? 啊，你岂不知所发生的事吗？ Apa kamu orang asing di sini? 你是陌生人吗？ Bagaimana sesuatu terjadi tentang Yesus? 已经发生在耶稣的身上的事。 Nah, kemudian di dalam ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-24, mereka menjelaskan apa yang ditanyakan oleh Yesus. Apa yang kamu perbincangkan itu? Dan apa itu? 19到24节，他们就讲述关于耶稣的事，他们所谈论的事。 Saudara, mereka berbicara tentang apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret itu yang adalah nabi. 关于耶稣拿撒勒人，他是一位先知， Dia adalah nabi yang berkuasa dalam perkataan dan tindakan. 在说话和行事，他有大能， Jadi apa yang dia katakan sama dengan tindakannya. 所以他所说的和他所行的都是一致的。 Bahkan dikatakan di hadapan manusia dan di hadapan Allah. 甚至在上帝和人的面前， Artinya percakapan ini memperlihatkan bahwa mereka melihat bahwa orang seperti Yesus tidak ada di dunia ini. 所以指着耶稣在这个世界上与众不同。 Lalu yang kedua, 第二， mereka menceritakan bagaimana Yesus yang nabi itu, yang perkataan dan perbuatan sama, sinkron, ditangkap dibawa, diserahkan oleh pemimpin agama, lalu dihukum mati dan disalib. 跟着他们谈论耶稣这位先知言行一致了，他竟然被祭司长和官府带去钉死。 Kemudian apa yang mereka harapkan bahwa Yesus dapat menjelaskan, dapat membebaskan mereka dari penjajahan. 他们盼望这位耶稣能够把他们从统治者的手中释放， Dengan kematiannya menjadi gagal, saudara. 但是因为他的死全部都完了。 Dan di dalam ayat-ayat yang terakhir dikatakan mereka terkejut dengan kehadiran para wanita yang mengatakan bahwa ketika mereka para wanita ke kuburan Yesus, di kuburan itu yang ada tinggal kain kapannya doang. 但是跟着他们被几个妇女的言语所震撼，因为他们说他们没有看见主耶稣的尸体，只有 Mayat 幕布 Yesus tidak ada. 主的尸体没有。 Saudara bisa bayangkan apa yang mereka harapkan dari Yesus. Selama kurang lebih 3,5 tahun mereka mengikuti Yesus. 我们可以想象到他们3年半跟随耶稣，他们所盼望的， Tetapi hanya berakhir dengan kematian. 但是在耶稣的死而终结。 Mungkin saya bayangkan, sial saya
ikut 3,5 tahun tapi hasilnya begini. 我可以想象到他们心中可能说：“真倒霉，3年半我跟随他，结果是这样。” Tetapi Yesus tahu bagaimana cara menolong mereka. 但是主耶稣知道怎样能够帮助他们。 Yesus menegur mereka dengan Yesus- sangat keras. 耶稣很严厉的责备他们， Dia katakan, "Hai orang bodoh, 他说：“无知的人啊， betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan kitab suci." 对圣经所说的，你们是多么的信心迟钝。 Saudara, sekalipun ada kata kamu orang bodoh, saudara, kita mungkin kalau dikatakan, kamu orang bodoh, bego, ya kan? Kita mungkin akan marah, ya kan? Enak aja nih orang asing, nggak kenal, bilang gue bego. 他们心里一定会说：“哎，这个外人，这个陌生人，为什么称我们是傻瓜、无知的人呢？” Tetapi teguran itu belum bisa menyadarkan mereka siapa yang berbicara. 但是这个责备不能让他们醒悟，这个责备的人是谁？ Saudara-saudara, mereka dikatakan bodoh oleh Yesus karena mereka tidak memperhatikan dengan baik gambaran tentang Mesias di dalam kitab nabi-nabi. 他们被称为无知的人，因为他们不晓得在圣经对弥赛亚的描述。 Mereka dikatakan bodoh karena mereka tidak memperhatikan pengajaran dan mujizat yang membuktikan bahwa dialah Yesus pribadi yang sebetulnya mereka harapkan. 他们无知，因为他们不注意到耶稣所行的神迹和他一切的作为，都证明他就是弥赛亚。 Artinya apa, saudara? Orang-orang ini tahu punya kitab suci dan mereka tahu kitab suci itu. 意思是说呢，他们拥有圣经， Tetapi apa yang dikatakan kitab suci mereka seolah-olah nggak tahu, saudara. 但是圣经的内容他们好像不明白。 Itu sebabnya selain menegur mereka, kemudian Yesus menjelaskan kitab suci itu kepada mereka. 所以除了责备他们，耶稣也讲解解释圣经给他们听。 Bahwa untuk masuk ke dalam kemuliaannya, Mesias itu harus menderita. 弥赛亚要进入他的荣耀，他应该受苦受难， Saudara, bukan hanya itu sebetulnya. 不是这里罢了。 Beberapa waktu sebelumnya Yesus sudah berkali-kali mengatakan bahwa anak manusia akan ke Yerusalem, ditangkap oleh pemimpin agama, lalu dia mati, pada hari yang ketiga dia bangkit. 之前耶稣已经几次对他们说，人子将要进入耶路撒冷，被抓、受难。 Semuanya itu, saudara, seolah-olah sirna. 但是这一切好像都消失了。 Tuhan makanya mengatakan betapa lambannya hatimu. 所以主耶稣说：“你们的心是多么的迟钝， Betapa lambannya hatimu untuk percaya kepada kitab suci. 你们的心信圣经的话是多么的迟钝。” Saudara-saudara, di dalam kisah anak muda tadi, 刚才这个位年轻人的事件， dia ikut PA, saudara. 他查经了， Dia mungkin rajin belajar kitab suci. 他也很勤劳的学习神的话。 Ya, kalau kita bayangkan dengan gereja kita, mungkin kita ikut PL ada, kita ikut KBI ada, ya kita ikut komisi-komisi ada semuanya. 就好像我们这里参加邻里团契，或是培训班，或者是别的培训的班。 Ya, ada komisi anak, ada komisi remaja, pemuda, lansia, pria, ya kan? Ada komisi-komisi yang lain, saudara, komisi musik misalnya. 有少年团契、青年团契、苏罗利亚团契等等，妇女团契。 Ditambah lagi mungkin selama pandemik ini, setelah ibadah di gereja kita buka lagi YouTube dari gereja lain, kita ikut ibadah lagi, saudara, seperti itu. 在这疫情期间，可能我们参加了我们本教堂的崇拜，我们也会看别的教会的视频。 Jadi ada banyak firman yang kita terima, tapi ternyata itu tidak sama sekali menolong kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan. 所以，虽然我们领受了这么多的神的话，但是没有帮助我们成长。 Saudara-saudara, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, 我们
在我们人生中所发生的任何一件事。 Kalau kita belajar dari dua orang ini, 假如我们从这两个人学习， kalau kita lihat dari apa yang Yesus jelaskan kepada mereka, 我们从耶稣怎样向他们解释， Yesus mengajak mereka untuk melihat kembali kepada kitab suci. 耶稣邀请他们再次进入圣经， Kepada Alkitab yang kita punya. 他们所念的圣经。 Bahkan kalau yang suka baca mungkin Alkitab di rumahnya ada lebih dari satu. 我们可能用几个版本的圣经， Ya bahkan berbagai versi dia punya gitu. 可能也有很多的圣经版。 Tetapi apakah itu saudara menjadi dasar dalam hidup kita? 但是，是不是它成为我们人生的基础呢？ Saudara-saudara, pemuda itu, 这个年轻人， kalau saya mau katakan firman Tuhan yang mereka pelajari, yang dipelajarinya. Firman Tuhan yang dipelajarinya di gereja. 他们在教会所学的圣经的话， Seperti yang Jumat lalu masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. 好像在星期五所描述的，从右耳左耳处， Jadi tidak ada sesuatu yang bisa menguatkan, meneguhkan, dan meyakinkan. 没有一件能够成为我们作为我们坚固我们的心。 Nah saudara-saudara kita mau belajar. Kemudian dalam kisah itu dikatakan ketika mereka asik ngobrol di perjalanan, nggak sadar hari udah malam. 在这个故事中，他们谈得很起劲，不知不觉天已经黑了。 Lalu Yesus, orang dua ini mengajak Yesus untuk mampir. 两个人就邀请耶稣留下， Kayaknya mereka orang Emmaus. 他们要去以马忤斯。 Jadi mengajak Yesus, karena sudah terlalu malam, ayo mampir ke rumah saya. 因为天已经黑了，你住下吧。 Dan Yesus pun mampir. 耶稣就留下。 Sampai di rumah, mereka tahu nih, perlu makan, disiapin makanan. 已经约了，他们就预备食物。 Saudara-saudara, makan ini adalah sesuatu yang sangat penting. 吃饭是非常重要的事， Untuk mengetahui isi hati orang bisa dilakukan dengan makan. 能够知道对方的所思所想。 Kita pernah mengetahui informasi tentang Jokowi ya saudara ya, presiden kita ya. 我们也知道我们的总统Jokowi Pada waktu dia mengatasi kota Solo, bagaimana para PKL itu yang sembrono ada di mana-mana saja dia mau rapikan, pindahkan ke tempat lain, itu dilakukan dengan cara mengajak mereka makan. 当他要整理梭罗市的小贩们，他就邀请他们一同坐下吃饭。 Diadakan pertemuan berkali-kali, 54 kali saudara. 54次他们开会， Sampai akhirnya perpindahan itu disepakati dan para PKL pindah dengan sukarela. 那些小贩呢，后来心甘情愿的搬到所指定的地方做买卖， Tanpa harus dikejar-kejar oleh Satpol PP. 不被用撒泼被赶他们。 Mereka dengan sukarela. Kenapa saudara? Karena peristiwa jamuan makan itu. 因为做戏的缘故， Demikian juga dengan orang-orang Yahudi saudara. 犹太人也是一样， Mereka berkumpul dengan keluarga. Mereka makan bersama. 他们和家人一同聚集吃饭。 Silakan gambarnya. Ya, mereka makan bersama untuk apa? Bukan hanya mereka hanya makan, tapi bisa ngobrol. 他们用餐不单单是吃罢了，他们也能够聊天。 Suami istri bisa ngobrol, orang tua sama anak bisa ngobrol tentang hidup mereka pada hari itu. 夫妻间和儿女们，他们能够互相谈话。 Bahkan juga orang Yahudi di dalam meja makan itu mereka ada kesempatan buat belajar kitab suci. 在他们做戏的时候，犹太人他们也能够学习圣经。
Mereka saling mengenal, mengetahui apa yang dibutuhkan, apa yang perlu didoakan melalui jamuan makan itu. 借着吃饭，他们能够互相了解，能够互相带祷。 Saudara-saudara, demikian juga dengan dua orang ini yang sedang menjamu Yesus makan di rumahnya. 这两个人也是一样，他们邀请耶稣与他们桌席。 Setelah makan, apa yang terjadi, saudara? 吃饭的时候发生了什么事？ Yesus mengambil roti itu, dia memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. 耶稣拿起饼，猪血了，擘饼递给他们。 Alkitab mengatakan setelah itu terbukalah mata mereka. 圣经记载说，他们的眼就明亮了， Mereka baru sadar bahwa oh itu Yesus. 他们才醒悟到，哎，这就是耶 Tapi 稣。 setelah mereka tahu itu Yesus, Yesus sudah pergi, sudah 但 hilang. 是耶稣忽然不见了。 Saudara-saudara, peristiwa jamuan makan itu membuat mereka akhirnya mengenal Yesus. 这次吃饭的事件让他们认出耶稣。 Perkataan Yesus, dia mengambil roti itu, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, mengingatkan kepada peristiwa perjamuan makan malam. 耶稣拿起饼来，注谢了，拨开递给他们，他们就记得最后的晚餐。 Dan kita lihat di dalam ayat berikutnya. 我们看接着的经文， Ketika mereka mengenal Yesus, mereka berkata, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Dalam 当 ayat 32. 他们就说，当耶稣讲解圣经的时候，岂不是我们的心火热起来？ Perubahan terjadi dalam hidup mereka. 他们的生命发生了改变。 Saudara-saudara, kita lihat betapa luar biasanya, saudara. 我们看这非常了不起， Memang selalu melalui proses ya, saudara ya. 一切事都要经过过程。 Untuk mengenal Tuhan itu ada proses yang memang harus diikuti. 要认识主是应该借着通过几个 Ada 步骤。 orang yang ketika ditawarkan mau nggak percaya kepada Tuhan, dia mengatakan mau. 好像你要不要相信主？他说要。 Tapi ada juga yang mengatakan saya belum mau untuk percaya kepada Tuhan Yesus. 有的说我还没有现在要相信主。 Ada proses, ada yang cepat, ada yang proses. 有的快，有的要经过过程。 Tetapi di dalam menjalani proses itu Tuhan terus bekerja, saudara. 但是在这个过程中呢，主仍然一直在动工。 Sampai pada akhirnya orang-orang itu percaya kepada Tuhan. 最后那些人终于相信主， Mata mereka terbuka, 他们的眼就开了， hati mereka berkobar-kobar. 他们的心火热起来。 Saudara-saudara, kita lihat tadinya ada sesuatu yang menghalangi mata mereka untuk mengenal Yesus. 弟兄姐妹们，他们的眼起初有东西挡住他们，使他们不认识主。 Tetapi ketika Yesus menjelaskan firman Tuhan pada mereka, maka mereka melihat, mengenal Yesus pada waktu itu. 但当主耶稣讲解圣经的时候，他们的眼就明亮了，认出是耶稣基督。 Ketika mereka mengenal Yesus, 当他们认出基督的时候， bertemu dengan Yesus, 和耶稣相遇， hati mereka berkobar-kobar. 他们的心就火热， Mereka tidak tahan untuk tidak kembali ke Yerusalem. 他们立刻回耶路撒冷。 Padahal tuh waktu mereka makan sama Yesus sudah malam. 其实当他们和耶稣吃饭的时候，天已经黑了。 Tapi setelah makan, makin malam mereka bukannya tidur dulu, tapi langsung ke Yerusalem, kembali ke Yerusalem. 夜已经很深了，他们不是休息，反而回耶路撒冷去。 Hati mereka terbakar oleh pertemuan dengan Yesus. 他们的心和耶稣相遇，他们的心被焚烧了。 Mereka nggak tahan untuk menyimpan peristiwa pengalaman itu. 他们不能够隐藏他们所经历到的事。 Sampai di Yerusalem mereka menceritakan pengalaman mereka. 到了耶路撒冷，他们就讲述他们所经历的事。
Saudara-saudara, kita melihat bagaimana perubahan terjadi dalam hidup mereka. 我们看到在他们人生的所发生的改 Tadinya 变， mereka sedih, 起初他们悲伤， menjadi tidak sedih. 变成喜乐，不再悲伤了。 Tadinya mereka kecewa, 起初他们失望， menjadi tidak kecewa. 不再失望了。 Tadinya mereka hilang harapan, 起初他们失去盼望， menjadi berpengharapan kembali. 现在重新有希望了。 Saudara-saudara, semuanya itu terjadi oleh karena apa, saudara? Oleh karena Yesus menampakkan diri kepada mereka dan menjelaskan firman Tuhan 这一 kepada 切 mereka. 发生的是基于耶稣讲解圣经给他们。 Saudara-saudara, saya teringat beberapa tahun yang lalu. 我记得几年前， Waktu itu saya dan istri pergi mission trip. 我和妻子参加短宣， Anak saya yang pertama Dave baru umur sekitar 8 bulanan. 我第一个孩子 Dave 大概只有8个月大。 Jadi kita ke Kalbar untuk mission trip. 我们到西加里曼丹宣教。 Saudara, mission tripnya waktu itu dari Senin, baru pulang Senin lagi. 那时短宣我们是星期一出发，下一个星期一回来， Jadi kurang lebih 8 hari 9 hari lah di pelayanan seperti itu. 所以大概是花了9天。 Selama mission trip, saya sengaja tidak mencukur. 短宣的时候我没有剃胡须， Jadi saya biarkan tumbuh 所以我的胡须就长出来了。 rewoknya, saudara. Nah, saudara, pada waktu saya sampai di rumah, saudara, 当我到达家里的时候， itu sudah agak malam. 已经快天黑了， Jadi agak gelap-gelap lah gitu ya. 也暗暗。 Sampai di rumah tuh saya ingin menggendong anak saya. 到了家里，我很想抱我的孩子， Tapi anak saya nggak mau, saudara. 但是我的孩子不要， Dia bingung. 他犹豫， Ini papa saya bukan? 这是不是我的爸爸？ Suaranya suara papa, tapi Seni. mukanya beda. 声音是爸爸的声音，但是脸不是爸爸的脸。 Dicoba dirayu, nggak mau, dia tetap nangis. 我一直要抱他，他不要，反而他哭了。 Akhirnya saya mengatakan, coba yuk mandi dulu, cukuran. 后来我妻子说：“你最好还是你先洗个澡，你剃胡须。 Udah, saya mandi, saya cukuran. 我就洗澡，我就剃我的胡须了。 Dia nggak perlu nggak takut lagi. Langsung saya kasih tangan, dia mau sama saya, saudara. 我就伸出我的手，他立刻抱。 Dia tahu ini bapak gua nih. 他知道这是我的爸爸。 Tadinya berbeda mukanya, 刚才他的脸不一样， karena ada jenggotnya dari brewoknya. 因为有胡须长出来。 Saudara, seringkali dari pengalaman ini kita lihat bahwa kadang-kadang kita melihat sesuatu yang seperti yang dilihat oleh para murid ini. 有时候我们的经验就好像他所看到的。 Kita mengatakan bahwa saya orang Kristen, 我们说我们是基督徒， saya percaya kepada Tuhan Yesus. 我信主耶稣基督， Tapi sebetulnya kita nggak kenal dia, saudara. 但是其实我们不认识他。 Kita mungkin rajin beribadah, 我们可能 rajin beribadah. 很勤劳参加聚会， Kita melayani Tuhan di gereja. 我们在教会很积极的侍奉他， Kita nggak pernah pelit dalam membeli persembahan. 我们也不吝啬奉献。 Tetapi saudara, ternyata kita nggak ingat firman Tuhan. 但是我们既然不明了圣经的话， Yang kita ingat adalah firman Tuhan yang mengatakan, aku akan memberkati engkau, aku akan melindungi engkau, aku akan memberikan engkau penyertaanku, dan seterusnya. 我们所记的圣经的话就是我要祝福你，我要带领你，我要保护你这些。 Tapi untuk hal-hal yang Tuhan katakan, pikulah salib dan ikutlah aku, penderitaan, kita nggak pernah memikirkan hal itu, saudara. 但是关于你要背起你的十字架跟随我，要一同受痛苦，我们不要这些。 Itu mungkin bukan saya di sini, tapi di tempat lain. 我可能在这里不要，可能在别的地方。
Tetapi saudara, kita diingatkan bahwa firman Tuhan itu harus kita pelajari secara utuh. 我们被提醒，我们学习神的话要整体的， Kita nggak bisa ambil sepotong-sepotong. 我们不能够拿一段一段， Semau gue, 我们不可以随心所欲， seperti para murid. 正好像门徒们， Tahunya bagaimana Yesus menjadi Mesias. Tapi ketika Yesus menderita, mereka nggak percaya, saudara-saudara. 他们知道主耶稣是弥赛亚，但是当主受难的时候，他们不能够接受。 Saudara-saudara, mungkin juga di antara kita ada yang merasa kecewa 我们 sampai hari 当 ini. 中可能也有的失望。 Tuhan, kenapa waktu COVID ini Engkau mengambil orang yang saya cintai? 为什么在疫情期间，你把我心爱的人夺去了？ Tuhan, mengapa sampai Engkau mengizinkan semua itu terjadi? 你为什么允许这些事发生？ Saudara, kita nggak tahu ini bagaimana bisa seperti itu. 我们不明白为什么会发生这些事。 Kita mengatakan, Tuhan, bagaimana selama COVID ini? Relasi saya dengan pasangan saya kok makin kacau. 我们会问上帝：这疫情的发生，使我和我的伴侣、我的配偶的关系乱七八糟了， Tidak ada komunikasi lagi dengan pasangan saya. 再没有和我的伴侣有沟通。 Hal-hal yang indah yang kita bisa alami bersama-sama dengan anak-anak ternyata tidak lagi terjadi gara-gara COVID. 疫情当中，我们和我们儿女的关系变得不好了。 Saudara, kekecewaan, kesedihan, kehilangan harapan kita harus kembali kepada firman Tuhan. 我们的伤心，我们的失望，我们的失去希望，让我们快快再回到圣经里吧。 Dia adalah firman yang hidup, 它是活的道， firman yang hidup dan kekal. 活而永恒的道。 Dunia boleh berubah, tetapi dia nggak pernah berubah, saudara. 世界能够改变它，但它是永不改变。 Karena itu Paskah yang kita rayakan pada hari ini membawa kita kembali bahwa perubahan hidup yang kita alami adalah hanya melalui firman Tuhan. 所以复活节就是呢，提醒我们，我们的改变是要回到圣经， Mengingatkan kita untuk kembali kepada firman Tuhan. 提醒我们再回到主的话里。 Hati yang sedih menjadi tidak sedih lagi. 伤心的心不再悲伤， Hati yang kecewa menjadi tidak kecewa lagi. 失望的心不再失望， Hati yang tidak ada harapan menjadi ada harapan lagi. 绝望的心重新有希望了。 Saudara nggak perlu cari bagaimana supaya saya merubah hidup saya. 我们要知道要怎么样能够改变我们的生命。 Perubahan itu hanya ada pada waktu kita kembali kepada kitab suci. 改变只能够发生，当我们再回到圣经里， Dia adalah firman yang hidup 因为它是活的道， dan dia hidup selama-lamanya. 它也永永远远的活 Untuk 着。 mengakhiri khotbah ini saya akan mengajak kita menyanyi sebuah lagu Hidup, hidup, hidup selamanya. 结束我 Yang 的 pertama 讲， dalam bahasa Inggris, yang kedua dalam bahasa Indonesia. 结束这次的讲道，我邀请大家唱《永远的活着》。Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Kita berdiri bersama-sama. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah,
hidup selamanya, hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah selamanya. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hidup. Oh haleluya, oh haleluya. Oh haleluya, oh haleluya. Yesus ku hiduplah selamanya. Oh haleluya, oh haleluya. Yesus ku hiduplah. Yesus ku hiduplah. Yesus ku Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Kau adalah Allah yang bangkit, Allah yang hidup. Kami bersyukur kami punya Allah bukan Allah yang mati, tetapi Allah yang hidup. Artinya selalu ada harapan bagi kami. Tuhan, ketika kami dalam keadaan yang sedang kecewa, dalam keadaan sedih, dalam keadaan yang kehilangan harapan kami mohon Tuhan tolong kami. Supaya Engkau mengubahkan hati kami. Hati yang sedih menjadi tidak sedih lagi. Hati yang kecewa menjadi tidak kecewa lagi ya Bapa. Hati yang hilang pengharapan menjadi berpengharapan lagi. Bapa Surgawi, biarlah melalui firman Tuhan pada hari ini kami diingatkan kembali bahwa kebangkitan Yesus itu mengubahkan hidup kami melalui firman Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami sedang mengalami kelemahan tubuh pada hari ini. Mungkin mereka juga sedang sedih dan terus sedih karena tidak ada jawaban-jawaban dari Tuhan. Bapak kami berdoa karena Tuhan menolong mereka. Allah yang hidup itu memberikan jawaban-Mu kepada mereka. Memberikan pertolongan-Mu, kesembuhan pada mereka. Kami berdoa buat mama dari Guru Injil Betty yang sedang dirawat. Tuhan biarlah Engkau yang menjamah. Engkau yang memberikan kesembuhan kepada ibu ini. Sehingga dia boleh kembali mengalami tubuh yang sehat. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang lain, jemaat Tuhan yang sedang juga mengalami kelemahan tubuh. Biarlah di dalam peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, mereka betul-betul memiliki pengharapan bahwa ada kesembuhan di dalam Tuhan Yesus. Bapak Surgawi, kami berdoa untuk negara kami Indonesia. Kami terus menyerahkan usaha pemerintah di dalam memulihkan perekonomian, bahkan juga di dalam mengembalikan kehidupan bernegara itu menjadi lebih baik. Biarlah Tuhan yang campur tangan, memakai setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, dari tempat kami tinggal, dari tempat mereka tinggal, menjadi garam dan terang bagi banyak orang, sehingga negara ini menjadi lebih baik melalui kehadiran garam dan terang yang diperlihatkan oleh kami dan semua anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami menyerahkan gereja kami ke dalam tangan Tuhan. Segala program-program yang akan berlangsung di hari-hari mendatang, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang campur tangan. Dan di dalam semua yang kami lakukan itu, kami ingin menyerahkan, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan melalui semuanya itu. Terima kasih Bapa. Setiap kami yang hadir, biarlah kami boleh pulang dengan membawa sukacita Paskah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita. Perjumpaan dengan Yesus Kristus mengubahkan hidup kita dari yang tidak berpengharapan menjadi berpengharapan lagi. Saat ini kita mempersiapkan diri kita untuk memberikan persembahan. Namun sebelumnya kita bersyukur kalau paduan suara Komisi Wanita akan menyampaikan puji-pujian. Mari kita mendengarkan kesaksian pujian. They rode
puji syukur kita panjatkan pada Tuhan. Komisi wanita boleh terus memuji Tuhan. Kita bersyukur ya kita punya ibu-ibu ya, para wanita yang senantiasa memuji Tuhan. Tiba saatnya kita memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening gereja atau bisa scan melalui QRIS, ataupun bagi yang membawa persembahan bisa langsung memberikannya atau memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang telah tersedia. Kita menyanyikan pujian dari KPK nomor 326, Jadikan Aku Saluran Berkat. Di dalam dunia yang penuh liku, banyak yang keluh kesah. Bawa terangnya ke tempat gelap itu yang susah dihiburkan. Jadikan aku saluran berkat yang memancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanmu saluran berkat bagi umatnya. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Beritakan tentang kasih Tuhanmu, tentang pengampunannya. Bawalah mereka kepadanya dengan saksi hidupmu. Jadikan aku saluran berkat yang memancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanmu saluran berkat bagi umatnya. Ya Bapa, inilah persembahan yang kami berikan kepada Engkau. Persembahan yang kami berikan tidaklah sebanding dengan pengorbanan-Mu Tuhan, dengan kasih-Mu yang begitu besar. Tapi biarkan kami dengan rela hati memberikan ini untuk kemajuan pengabaran Injil-Mu Tuhan, untuk memajukan gereja-Mu, khususnya di GP Pemberi Kemurnian. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh, Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah yang kekal, anugerah Tuhan Yesus Kristus yang berkelimpahan, pimpinan penyertaan, penghiburan dan kekuatan Roh Kudus, beserta dengan saudara-saudari sekalian, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Teman-teman silakan duduk. Jemaat sekalian, puji Tuhan hari ini kita boleh beribadah merayakan kemenangan Kristus Tuhan kita di dalam hari Paskah. Saya mewakili majelis jemaat GPMBRI Kemurnian mengucapkan selamat hari Paskah kepada kita sekalian. Kiranya kebangkitan Kristus dan kemenangan Kristus mengubahkan hidup kita untuk semakin mengasihi Tuhan dan sesama. Sebagaimana firman Tuhan yang telah kita dengar hari ini. Warta jemaat pada hari ini bisa kita memperhatikannya ada beberapa hal. Yang pertama, ibadah Paskah PGTI diingatkan bahwa besok malam akan diadakan ibadah Paskah PGTI dan link ibadah akan di-sharingkan melalui broadcast WA gereja. Ya, jadi kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang akan mengikuti acara ini bisa mempersiapkan waktu pada besok malam. Kemudian yang kedua, kami segenap majelis jemaat mengucapkan selamat kepada Diakon Hengki dan Ibu Neni Krestela yang putranya kemarin telah menerima pemberkatan nikah, yaitu Saudara Yosef Hadiwinata kemarin hari Sabtu 16 April. Kiranya Tuhan memberkati keluarga yang mereka bangun di dalam Kristus. Kemudian yang terakhir, e-poster. Ya, minggu depan mari kita bersama-sama kembali beribadah. Kita sudah lama mendoakan supaya pandemi boleh segera berakhir, ya. Sekarang kondisi sudah semakin baik. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang memungkinkan untuk datang ibadah di gereja, daftarlah dan hadirlah di dalam ibadah di gereja. Nah, minggu depan kita akan belajar bersama-sama dari seorang tokoh wanita yang bergumul bersama Tuhan. Dan di dalam pergumulannya disertai aksi yang nyata, tidak hanya imajinasi. Maka tema minggu depan adalah aksi atasi imajinasi. Akan disampaikan firman Tuhan oleh Saudari Widayanti Emanuela. Kita siapkan hati dengan merenungkan pertanyaan. Ada satu pertanyaan refleksinya. Apa hal terpenting yang telah, akan, dan terus saya minta kepada Tuhan? Kiranya kita boleh persiapkan hati ya untuk datang beribadah pada minggu depan. Segera daftar, hari Senin sudah dibuka pendaftarannya. Oke, Tuhan memberkati kita sekalian, kita boleh mengambil saat teduh.